Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial yang ke-6 mata kuliah pengantar Teori Risiko Aktuaria 1 2026. Pada tutorial kali ini kita akan membahas UTS PTRA 1 tahun lalu. Langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama. Oke, jadi di sini ini eh, sebagai actuary yang dia bekerja di PNC Insurance Company, kita diminta buat modeling total annual loss untuk setiap policyholder ya. Nah, jadi modelnya itu diekspresikan seperti ini. Yang kemudian pertanyaannya di sini yang pertama, kenapa total loss itu dimodelkan seperti ini? Nah, kita diminta untuk menjelaskan. Kemudian berikutnya X1, sorry XI dan N itu merepresentasikan apa pada model ini. Dan kemudian kita diminta mendeskripsikan ya karakteristik untuk probability distributionnya XI dan N. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ini tuh biasanya dikenal sebagai aggregate loss model ya. Nah, kalau konteksnya di sini adalah total annual loss untuk seorang policy holder ya. Nah, kenapa dimodelkan seperti ini? Nah, ini sebenarnya pada model ini itu X-nya itu random karena dia pakai huruf besar uppercase. Kemudian N-nya itu juga X, ya, N-nya itu juga random. Nah, eh dimodelkan seperti ini itu karena annual loss untuk policyholder itu biasanya muncul dari kayak beberapa kejadian klaim ya selama 1 tahun. Bukan cuman kayak, jadi ini kan konteksnya biasanya asuransi umum. Nah, dalam asuransi umum itu biasanya di tahun tertentu, di dalam 1 tahun mungkin itu untuk satu policyholder itu bisa terjadi beberapa kejadian klaim yang terpisah. Makanya di sini ada satu total annual itu jumlahan dari klaim gitu. Nah, setiap klaim ini itu nanti berkontribusi pada total cost-nya. Nah, makanya aggregate annual loss itu direpresentasikan sebagai jumlahan dari individual claim. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini approach-nya namanya aggregate loss model. Yang mana ini itu memisahkan loss itu dalam dua komponen. Jadi kayak yang pertama dia berapa banyak klaim yang terjadi dan seberapa besar klaimnya itu. Berapa banyak klaim yang terjadi itu lebih ke dia N-nya, kayak number of claim. Sedangkan seberapa besar itu berarti X-nya. Jadi kayak ini ada N-nya itu random ya, karena kita nggak tahu berapa banyak klaim yang akan terjadi dalam 1 tahun. Kemudian untuk X-nya juga random karena kita nggak tahu seberapa besar klaimnya gitu yang akan terjadi. Nah, dengan memodelkan frekuensi sama severity, frekuensi itu N dan severity itu X ini secara terpisah ya kita bisa menganalisis dengan lebih baik ya dan mengestimasi serta manage total uh, loss-nya. Begitu. Kita lanjut untuk yang B. Tadi kan kita diminta menjelaskan nih XI sama N itu merepresentasikan apa gitu. Nah, kalau di model ini XI itu merepresentasikan klaim besar klaim ke I. Misal X1 ya berarti besar klaim yang pertama, terus X2 besar klaim berikutnya yang kedua gitu. Nah, berarti makanya ini tuh disebut individual claim severity ya. Jadi yang XI ini severity, claim severity. Berapa besar sih klaimnya yang terjadi untuk satu kejadian ya. Jadi ini kayak besarnya klaim atau besarnya loss per event gitu. Nah, sedangkan untuk N itu merepresentasikan number of claim incurred by policyholder selama 1 tahun. Jadi ini kayak claim frekuensi. Jadi misal dalam 1 tahun itu ada loss di bulan ketiga misal 3.000, sorry tiga ya boleh 3.000, di bulan keempat 1.000, terus di bulan ke-11 misal ada 5.000. Nah, maka ini bisa kita sebut ini misal X1 loss yang pertama kali terjadi ini besarnya 3.000, X1 3.000, X2-nya 1.000, X3-nya misal
5.000 gitu. Kemudian 3 ini N-nya gitu. Jadi misal dalam 1 tahun itu hanya terjadi itu ya, berarti N-nya sama dengan 3. Tapi kan ini random ya, karena kita tuh at the beginning kita nggak tahu berapa besar loss-nya tiap event, dan event loss ini akan terjadi berapa kali gitu. Nah, S ini nanti adalah agregatnya. Jadi ini dijumlah semuanya. Semua loss yang terjadi, besar loss per eventnya itu dijumlah semuanya. Oke, itu untuk yang B. Kemudian untuk yang C ini kita suruh mendeskripsikan karakteristik dari probability distribution untuk X sama N. Nah, sebenarnya ini cukup ini ya, pasti berbeda ya, karena yang X itu kayak besar loss-nya, besar klaimnya tiap kejadian ya. Yang pertama X ya udah pasti non negatif ya, karena klaim ya, besar klaim kan misal kayak 1 juta 2 juta gitu, nggak mungkin kan dia negatif. Kemudian untuk distribusi X tuh ya selalu continue, karena claim size kan juga dia bukan nilai yang apa, bilangan asli gitu kan, kayak bisa misal 1.250.000 terus masih ada komanya, 5 misal, kan itu nggak bulat gitu, maka dia biasanya distribusinya continue. Kemudian biasanya right skew, karena dia tuh sebagian besar klaim itu ada di small to moderate, dan untuk klaim yang besar itu biasanya cuman ada dikit ya. Jadi right skew tuh kayak gini. Karena di sini large claim. Large claim itu probability-nya kecil, atau kayak sedikit klaim yang dia itu masuk ke large. Large claim itu kejadiannya biasanya cuma dikit. Yang banyak itu yang small to moderate. Seperti itu. Kemudian kalau yang berikutnya di sini biasanya ya distribusi dari X itu ya eksponensial, gamma, log normal, Weibull, Pareto ya, seperti yang udah kita pelajari ya. Kemudian variabel X ini biasanya tuh diasumsikan IID untuk simplifikasi model biasanya tujuannya. Kemudian untuk N tuh biasanya discrete ya, karena ini tuh claim count, claim frekuensi. Nggak mungkin kayak claim frekuensi kejadiannya 5,5 gitu atau 9,5 ya. Klaim kan mestinya dia bulat ya, discrete. Misal ada 10 klaim yang terjadi, 12 klaim dan seterusnya. Ya possible value-nya ya kayak 0, 1, 2 dan seterusnya. Bisa kan klaim tuh 0, terus banyaknya bisa juga 1, 2. Nah, kemudian pilihannya yang biasanya tuh ya yang biasa kita pakai yaitu Poisson binomial dan negatif binomial. Dan ini distribution dari N ini nge-capture claim frequency uncertainty over policy period ya. Jadi kayak dia ya, misal policy periodnya setahun ya, berarti dia nge-capture frekuensi uncertainty di 1 tahun tersebut. Terus biasanya di kebanyakan aggregate loss model tuh N juga diasumsikan N itu diasumsikan independen dari X gitu. Biar lebih mudah dianalisis aja, itu untuk simplifikasi aja. Oke, itu untuk nomor 1. Ini terkait konsep aggregate loss model, di mana dia itu model yang terdiri dari claim severity, yaitu besar klaim per kejadian, dan juga ada claim frekuensi atau claim count, yaitu banyaknya klaim pada satu periode polis. Kita lanjut ke yang nomor 2. Di sini ada random variable X dengan PDF seperti ini ya. 1/2 theta eksponensial dari min mutlak X per theta dengan domainnya min tak hingga sampai tak hingga. Terus kita di sini ada transformasi nih, Y sama dengan E pangkat X. Kita diminta untuk menentukan PDF sama CDF Y. Kalau teman-teman ingat, ini ada referensi ini yang bisa kita gunakan terkait dengan transformasi random variabel. Jadi kalau misal Y sama dengan GX-nya itu monotonic increasing, ya maka kita bisa gunakan CDF dari Y itu adalah CDF dari X dengan kita mensubstitusikan inverse dari G. Jadi kayak
ya fungsi dari G itu kita inverse aja, terus kita substitusikan ke CDF-nya X. Itu kita akan memperoleh CDF Y. Kemudian untuk PDF-nya ya kita turunkan aja dari sini. Kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, kemudian itu kan tadi kalau monotonically increasing. Nah, kalau dia monotonically decreasing, nanti FYY itu sama dengan SX. Jadi kita gunakannya SX, terus kita substitusikan aja inverse dari GX tadi. Untuk FY-nya, PDF-nya, sorry, kita bisa turunkan aja. Nah, kemudian jika kita apa ya menggeneralisasi dua case tersebut, jadi kita cari nih rumus yang bisa berlaku buat keduanya. Jadi ini berlaku untuk increasing maupun decreasing. Kita bisa gunakan ini ya untuk mencari PDF dari distribusi hasil transformasi. Jadi FYY sama dengan Fx G inverse Y dikali dengan mutlak dari turunannya G inverse Y. Nah, untuk soal tadi itu kan distribusinya seperti ini, kemudian ditransformasi dengan E pangkat X, jadi dieksponensialin gitu. Nah, berarti kan di sini GX-nya itu adalah E pangkat X ya. Di mana ini adalah monotonic increasing ya kalau E pangkat X itu untuk interval ini. Nah, yang pertama kita perlu cari inverse-nya dulu nih. Kan GX sama dengan E pangkat X, yang berarti Y sama dengan E pangkat X. Kalau kita inverse, kita bisa ln di kedua ruas, nanti jadi X sama dengan ln Y. Maka inverse-nya, atau G inverse Y, di sini adalah ln Y. Dengan Y-nya lebih dari 0 ya, karena untuk di dalam log norm, sorry, di dalamnya ya logaritma natural itu harus lebih dari 0. Kemudian kita juga cari turunannya. Di sini turunan dari G inverse itu adalah seper Y ya. Biasa turunan dari ln itu seper. Kemudian karena dia monotonic increasing, kita bisa gunakan formula transformasi yang ini ya. Jadi FYY sama dengan Fx G inverse. Jadi kita tinggal masukkan ln Y ini ke CDF-nya X. Kemudian untuk PDF-nya kita gunakan aja rumus yang generalize ini tadi. Bisa. Yang berarti di sini kan Fx G inverse Y, berarti Fx G inverse Y tadi ln Y, terus dikali turunannya yang udah kita cari tadi seper Y. Dimutlakin tetap sama ya, karena untuk Y lebih dari 0 ya, mutlaknya seper Y tetap Y. Maka kita dapat ya seperti ini, nanti kita tinggal substitusikan ke PDF-nya X maupun ke CDF-nya X. Nah, ini ketika kita substitusikan, tadi kan udah diketahui PDF-nya X seperti apa. Nah, kita substitusikan ln Y ini ke PDF-nya X. Kita akan dapat hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kan tadi sebenarnya di sini X gitu ya. Jadinya ini diganti ln Y, kemudian terakhir dikali sama seper Y. Maka kita akan memperoleh PDF-nya X seperti ini. Untuk Y lebih dari 0 ya, karena di sini ada ln Y. Nah, kemudian kita bisa menentukan CDF-nya ya, pakai cara yang udah aku mention tadi ini. Itu ya Fxy sama dengan, Fyy sama dengan Fx G inverse. Berarti sama aja Fx ln Y. Tapi kan di sini kita nggak tahu CDF dari X. Maka kita harus hitung CDF X dulu. Yaitu dengan mengintegralkan biasa ya. Ketika kita menghitung CDF kan, ya udah kita integralin aja dari batas bawahnya sampai X. Cuman karena ini ada nilai mutlak, maka kita harus pecah menjadi beberapa case gitu. Karena tadi dia mutlak, kemudian X-nya itu kan dari min tak hingga sampai tak hingga, berarti kita harus pecah nih. Pertama untuk case yang X kurang dari 0. Nah, untuk case X kurang dari 0, ya kita integralin aja dari min tak hingga sampai X seperti ini. Kemudian kan untuk X kurang dari 0, maka mutlaknya, di sini mutlak X, atau kalau di sini kan T, berarti mutlak T, itu sama dengan min T. Berarti ini kayak min dari min T, maka ini jadinya T gitu. Berarti kita cukup integralkan ini aja.
Nah, ini kita integralkan. Nanti akan diperoleh hasil integralnya itu adalah ini ya, setengah E pangkat X per theta. Kemudian untuk case yang berikutnya, untuk X lebih besar sama dengan 0, kan berarti perlu kita pisah ya. Karena berarti kalau dari negatif tak hingga sampai X, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, kan berarti kita pisahnya dari min tak hingga sampai 0 sama dari 0 sampai X. Karena kita akan memperlakukan mutlaknya itu berbeda ya untuk ketika dia negatif atau ketika dia positif. Ya, ketika dia negatif, maka ya mutlak T sama dengan min T. Jadi kan ini apa, min dikali min T jadinya T. Kemudian kalau yang ini mutlak T-nya sama dengan T, berarti jadinya min dikali T jadinya min T seperti ini. Terus ini kita solve aja masing-masing integralnya separately dan kita akan memperoleh hasil integralnya seperti ini. Kemudian itu kan kita udah mendapatkan apa, CDF dari X. Nah, yang mau kita cari kan CDF dari Y. Nah, sedangkan si Y ini dia itu ada di dalam len gitu. Maka kita perlu bagi menjadi dua case, di mana untuk Y-nya 0 sampai 1 itu nanti kan len Y-nya akan kurang dari 0. Len Y ini kan yang sebelumnya tuh X gitu. X-nya kan tadi kita substitusi jadi len Y. Nah, ketika Y-nya dari 0 sampai 1 kan berarti len Y-nya 0. Berarti karena len Y-nya 0 atau berarti kita akan menggunakan yang X kurang dari 0 gitu. Maka kita gunakan CDF yang X kurang dari 0 ini, yaitu setengah E pangkat X per theta. Makanya di sini kita gunakan yang X kurang dari 0 yang setengah E pangkat X per theta. Nah, ini X-nya terus kita substitusi sama len Y gitu. Nanti jadinya setengah Y pangkat seper theta ya, karena ini ada E pangkat len gitu. Seperti itu. Itu untuk yang Y dari 0 sampai 1. Nah, kalau Y-nya lebih besar sama dengan 1, kan berarti len Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita gunakan yang X lebih besar sama dengan 0. Dimana kalau X lebih besar sama dengan 0, tadi CDF-nya itu, sorry, yang tadi CDF-nya itu kita gunakan yang ini. 1 min setengah E pangkat min X per T. 1 min setengah E pangkat min X per theta. Benar ya? Nah, berarti kita substitusikan aja X-nya jadi len Y. Nanti ini karena ada E pangkat len ya hasilnya. Jadi 1 min setengah Y pangkat min seper theta gitu. Jadi kita akan memperoleh CDF Y. Ya, yang pertama ini 0 untuk Y kurang dari sama dengan 0. Karena itu nanti nggak ada nilainya untuk apa, yang len gitu. Len kan nggak bisa ya kalau Y-nya kurang dari sama dengan 0. Kemudian setengah Y pangkat seperti theta tadi yang ini. Untuk Y-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Kemudian 1 min setengah Y pangkat min seperti theta untuk Y lebih besar sama dengan 1. Seperti itu. Itu untuk CDF-nya. Kemudian ya kita summary di sini. Tadi kan yang ditanya adalah PDF sama CDF Y. Untuk PDF-nya Y, ini tadi kita udah dapat ya pakai cara transformasi yang umum tadi. Itu 1/2 theta Y EXP min len Y mutlak per theta untuk Y lebih dari 0. Ini ya tadi kita sudah dapat di awal. Kemudian untuk TDF ini yang baru kita dapat barusan, yaitu seperti ini ya, persis. Jadi 0 untuk Y-nya kurang dari sama dengan 0, kemudian setengah Y pangkat seperti theta untuk Y-nya dari antara 0 sampai 1, dan 1 min setengah Y pangkat min seperti theta untuk Y lebih besar sama dengan 1. Begitu untuk yang nomor 2. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, jadi di sini ada theta, ada kemudian ada random variable X dengan distribusi eksponensial dan hazardnya itu adalah Hx sama dengan theta. Ya, ini konstan hazard ya.
Kemudian random variable theta ini punya distribusi uniform, di mana dia pada interval 1 sampai 11. Kita diminta SX 0,5 atau survival untuk X di 0,5 untuk yang unconditionalnya ya. Jadi ini kayak yang aku bahas di tutorial kemarin ya, unconditional. Ini kayak ini topiknya tuh continuous mixture. Jadi kayak ada random variable punya distribusi. Nah, parameter dari distribusinya itu punya distribusi lagi, jadi random. Nah, maka di sini untuk unconditional distribution, untuk mencari unconditionalnya, kita perlu menggunakan formula mixture ini. Jadi nanti kita mengintegralkan, terus ini kita kalikan antara distribusi yang masih kondisional, terus dikali dengan distribusi dari parameternya. Jadi ini distribusi yang masih kondisional kan berarti eksponensial dengan theta yang kondisional tadi, terus dikali sama distribusi dari parameter, berarti uniform gitu kan. Di sini uniform. Nah, untuk survival function ya, caranya sama ya. Kita menggunakannya SX-nya. Dikali dengan PDF dari parameternya tadi. Atau prior-nya ya. Oke, di sini kita kerjakan. Kita kan tahu tadi X-nya, X kondisionalnya itu eksponensial ya dengan hazardnya tadi theta. Maka survival functionnya itu adalah EXP min theta X ya. Karena kita tahu hazardnya theta ya berarti survivalnya kan ya kita tahu survival itu adalah EXP negatif, sorry, eksponensial dari negatif kumulatif hazard gitu. Jadi hazardnya masih kita integralin dulu, nanti kita akan dapatnya kayak gini. EXP min theta X. Kemudian kita tahu bahwa tetanya tadi, si parameter eksponensialnya itu uniform di 1,11. Berarti dia punya distribusi priornya seperti ini. Karena uniform itu kan 1 per B min A ya. Yang berarti di sini 1 min 11 dikurangi 1 berarti 1/10. Nah, intervalnya di sini 1 sampai 11. Maka di sini kita integralin aja sesuai dengan formula mixture tadi. Ini survivalnya dikali dengan PDF dari parameternya tadi. Atau ini dikali dengan priornya. Dan batasnya itu menggunakan si batas dari si prior ya. Ini berarti dia batasnya itu menggunakan batasnya si prior. Supaya lebih jelas ya, aku tambahin di sini. Nah, kemudian kita evaluasi integralnya biasa. 1/10-nya konstan bisa keluar. Kemudian E pangkat min theta X nanti jadi hasil integralnya gini. Dari 1 sampai 11 kita solve aja biasa. Kemudian kita kan nanti dapat nih survivalnya unconditional. Ini udah unconditional ya. Nah, yang kita cari adalah yang X-nya ini di atau survival di 0,5. Berarti kita substitusiin 0,5 ke sini. Nanti kita akan dapat hasilnya adalah 0,12. Seperti itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4. Oke, jadi yang nomor 4 ini ada insurance company dengan loss-nya itu dia mixture Pareto. Dengan Pareto yang pertama itu ini sama-sama Pareto 2 ya, karena nggak dibilang Pareto berapa. Nah, Pareto yang pertama ini alfanya 1, tetanya 1000, yang kedua alfanya 2, tetanya 1000. Kita diminta untuk menghitung VAR-nya di 99%. Nah, untuk Pareto, dengan parameter alfa dan theta, itu nanti CDF-nya seperti ini, bisa dilihat di table C, atau C table. Untuk distribusi yang pertama kan alfanya 1, tetanya 1000. Maka kita dapat CDF-nya seperti ini. Kalau yang distribusi kedua, dia sama-sama nih tetanya 1000, alfanya tapi 2. Berarti distribusinya kayak gini. Kemudian tadi dibilang mixture-nya tuh equal weights, berarti sama-sama 0,5 ya bobotnya. Maka
Ya udah setengah ditambah CDF, setengah CDF pertama ditambah setengah CDF kedua. Nanti kita dapat CDF mixture-nya seperti ini. Atau kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, kita kan mau mencari value at risk 99% ya. Value at risk kan sama aja persentil atau kuantil. Nah, itu definisinya adalah dia X yang memenuhi ini. Atau FX atau XP yang memenuhi FXP sama dengan P kan gitu. Jadi kita cari aja ini. Kita solve, kita punya persamaan ini, terus kita sama dengankan dengan 0,99, kita solve cari X-nya. Berarti di sini 1 min setengah dikali ini, dikurangi dengan setengah ini, yaitu CDF mixture tadi. Itu sama dengan 0,99. Terus ini 1 min, di sini menjadi ini 0,01. Nah, kita substitusi aja biar mudah, Y sama dengan 1000 per X plus 1000. Nanti kita akan dapat equation-nya lebih simpel. Setengah Y plus setengah Y kuadrat sama dengan 0,01. Kemudian kita kali dengan 2 di kedua ruasnya. Nanti jadinya Y plus Y kuadrat sama dengan 0,02. Dan kita dapat persamaan kuadrat seperti ini. Kita bisa solve dengan quadratic formula. Kemudian kita ambil yang Y-nya. Kita kan di sini ya. Y itu kan 1000 per X plus 1000. Ini kan di mana X-nya itu adalah loss ya, nggak mungkin loss-nya itu negatif. Berarti Y udah pasti lebih dari 0. Karena Y lebih dari 0, kita hanya mengambil akar yang positif. Jadi kita dapat Y-nya itu adalah 0,019615. Dari sini kita solve untuk X-nya, itu 1000 per X plus 1000 sama dengan 0,19615. Ini bisa di-solve pakai kalkulator aja. Nanti kita dapat value at risk-nya di 99% adalah 49.981,35. Seperti itu untuk nomor 4. Cukup mudah. Yang penting tahu distribusinya, itu nanti ada di table C. Kita susun CDF-nya, terus kita sama dengankan dengan level dari var-nya. Kita lanjut ke yang nomor 5. Jadi di sini ada X random variable dengan PDF seperti ini. Kalau nggak salah ini Pareto 1 ya. Dengan parameter alpha beta. Nah ini X-nya lebih besar atau sama dengan beta, alpha lebih dari 0, beta lebih dari 0. Kemudian diketahui ekspektasi X-nya 7.500, ekspektasi X kuadratnya 75 juta, dan M adalah median. Kita diminta menentukan FM. Jadi nanti kita cari mediannya dulu, kemudian baru kita masukin ke PDF. Tapi sebelum itu kita harus mencari parameter alfa dan beta. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu CDF dari X ya. Biasa kita integralin dari batas bawah sampai X. Di sini kan X lebih besar sama dengan beta, berarti batas bawahnya adalah beta. Nah, ini yang konstan-konstan bisa kita keluarkan. Jadi alfa per beta dikali beta pangkat alfa plus 1. Pokoknya ini kita yang konstan keluarin aja. Jadi yang kita integralin tinggal 1 per U pangkat alfa plus 1 DU. Nah ini kita pakai rumus integral biasa aja. Nanti kita akan mendapatkan hasil integralnya adalah U pangkat min alfa per min alfa dari beta sampai X. Terus ya kita solve aja, substitusikan nilainya, kita dapat hasil integralnya adalah 1 min beta per X pangkat alfa gitu. Nah, karena M ini adalah median dari X, kita tahu bahwa M ya pi 0,5 ya, karena median ya. Berarti median itu berarti yang menyebabkan nilai CDF-nya nih 0,5 gitu. Maka bisa kita tuliskan FM adalah 0,5 nilainya udah pasti. Karena dia M ini yang merupakan median kan, membuat nilai CDF-nya di situ 0,5. Kita bisa substitusi tadi. Tadi kan fx-nya 1 min beta per x pangkat alfa. Nah, fm-nya berarti 1 min beta per m pangkat alfa. Dan m ini median berarti hasilnya 0,5. Nah, kita simplifikasi, kita akan mendapatkan bentuk yang paling sederhananya itu adalah m-nya itu beta dikali 0,5 pangkat min 1 per alfa.
Nah, berarti kan di sini kita memerlukan parameter beta dan alfa. Nah, kita bisa gunakan informasi momen pertama dan momen kedua tadi. Bisa kita sama dengankan gitu. Nah, kita cari dulu nih momen pertamanya. Jadi untuk momen pertamanya, sebenarnya kalau teman-teman notice bahwa itu distribusi Pareto 1, ya mau langsung ditulis momen pertama sama momen keduanya yang ini, itu nggak apa-apa, langsung disama denganin. Cuman kan ya belum tentu bisa notice, dan kalau lebih amannya kan kita hitung aja integralnya gitu. Kalau kita nggak tahu. Jadi di sini kita hitung ekspektasi, biasa ekspektasi kan ya X dikali Fx gitu kan. Berarti X dikali PDF-nya ini, kemudian ya biasa konstanta kita keluarin, kemudian kita cari ini tinggal X pangkat min alfa ya, berarti kan integralnya X pangkat min alfa plus 1 dibagi min alfa plus 1 dari beta sampai menuju tak hingga. Nah nanti di sini perlu adanya syarat alfa lebih dari 1 ya, karena di sini X-nya itu udah pasti positif, lebih dari beta, kan betanya juga beta lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan X-nya lebih dari beta, kan berarti alfa, beta maupun X itu kan positif ya. Berarti kan di sini uh, untuk make sure itu alfanya harus lebih dari 1. Dan di sini alfa juga nggak boleh sama dengan 1 ya, karena nanti jadi undefined. Nah, nanti kita solve aja, kita dapat ekspektasi X-nya itu adalah alfa beta per alfa min 1, tapi untuk alfanya lebih dari 1. Kemudian untuk momen kedua, kita lakukan cara yang sama, ngitungnya. Mak bedanya ini X kuadrat gitu kan. Yang mana ini nanti kita keluarin juga sama kayak tadi ya. Yang ini kan nanti kalau kita keluarin konstantanya itu nanti jadi alfa beta pangkat alfa ya. Jadi kita gunakan cara yang sama aja. Terus di sini tinggal X pangkat min alfa plus 1. Kalau kita integralin jadinya X pangkat min alfa plus 2 per min alfa plus 2. Nah, di sini syaratnya kalau untuk momen kedua ya, untuk alfa lebih dari 0 ya, biar dia tetap positif dan dia terdefinisi. Nanti dari sini kita dapat momen keduanya adalah alfa beta kuadrat per alfa min 2. Untuk alfa lebih dari 2 gitu. Berarti dari sini kita sudah dapat ekspektasi dan momen keduanya. Di mana itu tadi ada informasi yang diketahui di soal tuh, ekspektasinya 7.500, terus momen keduanya 75 juta. Nah, ini kan kita diketahui tadi ya. Jadi kita sama dengankan ekspektasi ini, kita sama dengankan dengan yang di soal tadi. Nanti kita akan memperoleh persamaan, ini kita kalikan kedua ruas dengan alfa min 1, kemudian kita memperoleh persamaan satunya seperti ini. Sebenarnya terserah mau teman-teman bentuk seperti apa, intinya nanti kita akan solve gitu. Karena kita nanti kan punya dua persamaan ya, dengan dua variabel, maka itu harusnya bisa solve ya, entah dengan eliminasi, substitusi, atau cara-cara lainnya. Nah, kita dapat persamaan pertama seperti ini. Kemudian kita ke yang momen kedua nih. Jadi momen keduanya alfa beta kuadrat per alfa min 2, dan diketahui di soal bahwa momen keduanya itu adalah 75 juta. Nah, ini alfa beta kuadrat itu kan berarti ini kita kalikan dengan kedua ruas, maka di sini sama dengan 75 juta alfa dikurangi 150 juta. Kita dapat nih persamaan keduanya seperti ini. Nah, ini kan alfa sama dengan ini, yang ini alfa sama dengan ini. Nah, sama-sama alfa, berarti kita bisa sama dengan kan, artinya yang ini itu sama dengan ini. Jadi kita sama dengan kan persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, ini bisa kita solve aja. Ini kalikan kedua ruas dengan 7.500 dikurangi beta. Nanti kita simplify, kita solve, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, persamaan kuadratnya itu kan beta kuadrat min 20.000 beta ditambah 75 juta. Nah, ini bisa di-solve aja pakai kalkulator, atau kalau kita mau coba faktorkan, nanti kan beta min 5.000 dikali beta min 15.000 ya kalau kita faktorkan. Nah, berarti kan ada dua ini betanya, dua kemungkinan. Nah, kita coba beta ini untuk mencari alfa. Tadi kan kita punya persamaan yang ini, ataupun ini ya untuk mencari alfa, tapi lebih gampang yang pertama. Maka kita gunakan aja yang alfa sama dengan 7.500 dibagi 7.500 min beta.
Nah, di mana dari sini kita akan mendapatkan alfanya sama dengan 3, yang itu memenuhi karena alfa kan syaratnya alfa lebih dari 0. Nah, kemudian untuk yang 15.000, kalau kita substitusi itu hasilnya -1, berarti nggak memenuhi. Maka pasangan yang memenuhi adalah yang betanya 5.000, di mana itu menghasilkan alfanya 3. Jadi beta 5.000 dan alfanya 3. Jadi kita mendapatkan alfanya 3, beta 5.000. Nah, dari situ kita bisa memperoleh eh, M-nya dulu ya. Sorry, ini agak ada salah tulis. Jadi tadi kan kita punya si M-nya itu, M-nya kan beta dikali 0,5 pangkat min 1 per alfa, dan kita udah dapat beta sama alfanya. Berarti kita substitusikan beta sama alfa di situ, kita akan mendapatkan eh, M-nya itu adalah M-nya itu adalah betanya tadi kita substitusikan 5.000, kemudian alfanya substitusikan 3, dapat M-nya di 6299. Nah, sorry, ini tadi PDF-nya kan kita punya seperti ini ya. Udah bener ya ini. Jadi alfanya 3, betanya 5.000. Dengan PDF-nya kayak gini tadi, PDF-nya seperti ini, berarti kita bisa mendapatkan dengan mensubstitusikan alfa dan beta, kita bisa dapat eh, PDF-nya tuh ini ya. Ini kan alfa, ini beta ya, 3 sama 5.000 gitu. Nah, dari PDF itu kita udah punya PDF dengan alfa yang sama betanya diketahui, terus kita udah dapat M-nya, kita bisa hitung FM dengan mensubstitusikan nilai dari median tadi, atau berarti M-nya 6299, berarti F 6299,60525. Nanti kita langsung masukin aja ini ke kalkulator, kita akan memperoleh, sebenarnya ini bisa ya langsung pakai 6299,60525. Cuma kemarin aku ngitungnya kayak gini sih, biar kayak eksak aja gitu dapatnya. Nah, dari substitusi ini bisa dihitung pakai kalkulator aja. Nanti teman-teman akan dapat value dari FM itu adalah 0,002381. Seperti itu untuk yang nomor 5. Semoga bisa dipahami, ini lumayan panjang tadi. Kita lanjut ke yang nomor terakhir, yaitu nomor 6. Jadi ini ada informasi untuk satu insurance coverage, kita diberikan informasi bahwa policy limitnya 10.000. Expected value dari loss sebelum kita apply policy limit itu 9.000. Berarti kayak ini tuh sebenarnya ekspektasi X gitu, karena masih tanpa policy limit. Kemudian probability bahwa loss-nya itu at least 10.000 itu adalah 0,1. Kemudian main excess loss di 10.000 dengan mengabaikan policy limit itu adalah 20.000. Jadi ini E10.000, tapi mengabaikan limit ya. Kita diminta menentukan average payment per loss untuk loss yang lebih dari 10.000. Nah, kita bisa gunakan identitas ini ya, bahwa ekspektasi X itu adalah limited expected value at D ditambah dengan expected payment per loss di D. Nah, dengan di sini kita D-nya itu 10.000, maka ekspektasi X head 10.000 ini sama dengan ekspektasi X ini ditukar aja. Dikurangi ekspektasi X min 10.000. Nah, tadi kan di soal diketahui bahwa ekspektasi X-nya 9.000 ya, yaitu expected value dari loss sebelum kita apply policy limit. Kemudian peluang X lebih besar dari 10.000, itu yang ini ya, probability loss is at least 10.000 itu adalah 0,1. Nah, dari situ, kemudian di sini ketahui juga main excess loss di 10.000 jika policy limitnya diabaikan adalah 20.000 ya. Jadi ekspektasi X min 10.000 bersyarat X-nya lebih besar 10.000, lebih besar atau sama dengan 10.000 itu adalah 20.000. Itu diketahui di soal. Nah, maka dari itu kita bisa hitung ini ya. Sebelumnya yang ini kita perlu recall, ini kan sebenarnya E10.000. Yang tadi sama dengan 20.000. Nah, E10.000 atau excess-nya E10.000 itu kan sama aja expected payment per loss
dibagi peluang X lebih besar sama dengan 10.000. Nah, ini ya yang perlu di recall juga. Nah, dari sini baru kita bisa dapat ini. Maka ya expected payment per loss itu sama dengan probability ini dikali dengan mean excess loss-nya. Jadi kita dapat tadi probability-nya 0,1, terus mean excess loss-nya 20.000, yaitu dapat 2.000. Nah, maka dari sini ekspektasi X head 10.000, ekspektasi X head 10.000 kan ekspektasi X dikurangi sama ekspektasi X min 2.000. Yang kita dapat hasilnya adalah 7.000, yaitu ini 9.000 dikurangi 2.000 ya, karena tadi diketahui ekspektasinya 9.000. Kemudian kita perlu tahu, recall lagi nih, bahwa limited ini ya, limited loss random variable X head 10.000 itu dia bernilai X kalau X-nya kurang dari 10.000 dan dia bernilai 10.000 untuk X-nya lebih besar atau sama dengan 10.000. Nah, kan dari sini kita bisa pecah dengan apa namanya, total expectation gitu. Kayak ekspektasi dari X head 10.000 itu kan sama aja jumlahan dari ekspektasi X given kurang dari 10.000 dikali peluang yang kurang dari 10.000 ditambah 10.000 dikali dengan peluang X lebih besar sama dengan 10.000. Bener ini ya, bukan total expectation sih, tapi kayak logiknya kalau limited expected value di 10.000 itu kan ya kita ngaliin rata-rata dari yang di bawah, rata-rata besar lossnya yang di bawah 10.000 terus dikali peluangnya sama yang nggak di bawah 10.000 kan dia karena kena limit dihitungnya tetap 10.000. Nah, itu 10.000 dikali dengan peluang yang lebih besar sama dengan 10.000. Kayak gitu sih logiknya. Nah, dari sini kita kan dapat ekspektasi X head 10.000 berarti sama dengan ini dikali dengan 0,9 karena peluang kita tahunya kan peluang yang lebih besar sama dengan 0,1. Berarti ini jadinya peluang yang kurang dari ya 1 min 0,1 ya. Jadi 0,9. Terus ini 10.000 dikali 0,1. Nah, kemudian kita kan tadi udah dapat untuk limited expected value-nya itu sama dengan 7.000. Berarti 7.000 itu sama dengan ini. Atau ini kalau lebih disederhanain lagi 0,9 kali ekspektasi X diketahui X kurang dari 10.000 ditambah 1.000. Berarti itu 7.000 sama dengan itu. Nah, kita solve untuk ini aja. Ekspektasi X diketahui X kurang dari 10.000. Kita akan dapat ini 6.000 dibagi 0,9. Itu hasilnya 6666,67. Jadi kita akan memperoleh bahwa average payment per loss-nya untuk loss kurang dari 10.000 itu adalah 6666,67. Jadi ini average payment per loss atau ekspektasi X-nya yang untuk loss kurang dari 10.000. X kurang dari 10.000. Dan ini nggak ada deductible-nya. Seperti itu untuk yang nomor terakhir. Kurang lebih itu untuk tutorial 6 dan ini juga tutorial terakhir sebelum UTS. Semangat teman-teman buat UTS-nya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja dari aku untuk tutorial sebelum UTS ini. Sekian dari aku. Terima kasih.